Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Selamat Riyadi. Kali ini akan memberikan mata kuliah statistik dengan pokok bahasan pengantar statistika. Saudara mahasiswa yang saya hormati, statistik itu beda dengan statistika. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari metode statistik. Jadi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah statistika pertanian, gitu ya. Di dalam statistika ini ada dua, ya. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Metode statistik itu merupakan prosedur untuk pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Jadi metode statistik itu prosedur. Untuk apa? Mengumpulkan, menyajikan, analisis, dan menafsirkan data. Metode statistik ada dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu maksudnya adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya ya, misalkan Anda ke kantor kelurahan, di situ terpampang papan yang berisi data kependudukan, misalkan jumlah penduduk ada berapa, jumlah yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, data agamanya, ya, kemudian ada data pekerjaan dari penduduk itu dan sebagainya. Kemudian juga kadang-kala ada grafiknya. Itulah contoh statistik deskriptif. Sehingga begitu kita melihat data-data dalam tabel, grafik, itu kita bisa tahu informasi yang berguna bagi kita. Nah, kalau statistika inferensial ini adalah metode yang berkaitan dengan analisis data, yang berkaitan dengan penamanan dan penarikan kesimpulan. Jadi misalkan nanti ada uji T, uji F, regresi, korelasi, dan sebagainya. Contohnya misalkan kalau ada pemilu, pilkada atau pilpres itu biasanya ada sajian-sajian tentang quick count, ya. Itu adalah salah satu contoh statistika inferensial. Di situ ada metode penarikan contohnya, ada penarikan ada analisis datanya, ada penarikan kesimpulannya. Itu adalah salah satu contoh aja. Jadi statistika ada dua, deskriptif dan inferensial. Nah, untuk pertanian banyak statistika inferensial yang kita pelajari. Nanti lebih lanjut di dalam mata kuliah perancangan percobaan di semester 5. Baik. Sekarang tentang populasi dan contoh. Contoh ini bahasa Inggrisnya sampel, ya, sampling. Ada populasi, pasti ada contoh, ada sampel. Apa itu populasi? Populasi ini adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, yang menjadi bahasan kita. Ya, tergantung bahasan kita atau perhatian kita. Misalkan ya, kita akan membicarakan tentang produksi padi dalam 1 hektar. Itu berarti populasinya banyaknya tanaman padi dalam 1 hektar itu. Tapi kalau kita bicara produksi padi dalam suatu kota, misalkan kota Surakarta, berarti populasinya satu kota Surakarta. Nah, tergantung apakah hanya 1 hektar atau satu wilayah, gitu ya. Nah, nilai dari populasi itu disebut dengan parameter. Jadi misalkan berapa banyaknya tanaman dalam 1 hektar.
dalam populasi 1 hektar itu berarti itu parameternya berarti. Atau berapa produksinya dalam satu kabupaten, berapa ton per tahunnya, itu berarti itu adalah populasi. Jadi tergantung ya, jadi perhatikan tergantung pokok bahasan atau perhatian kita sedang bicara apa sih? Bicara 1 hektar atau bicara satu wilayah gitu ya. Kalau 1 hektar itu populasinya 1 hektar. Kalau satu wilayah berarti populasinya 1 wilayah. Nah, itu populasi. Jadi keseluruhan pengamatan ya. Nilainya adalah parameter. Nah, di dalam statistika ini dari populasi ini kita ambil sebagian dari populasi itu atau kita kenal dengan sampel ya, contoh. Nah, berarti contoh ini adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Nilainya disebut dengan statistik. Nah, di dalam penulisan nilai-nilai contoh ini menggunakan notasi huruf Latin, misalkan N kecil, biasanya hurufnya kecil ya, N kecil, E, S, X, ya, X kecil, X bar ya. Kalau parameter biasanya menggunakan huruf Yunani, ya, mu, sigma dan seterusnya. Ini penting sekali kita mengetahui populasi dan contoh. Ya, contoh yang kita kenal ini biasanya quick-count gitu ya, dalam pilpres, pilkada. Quick-count itu adalah salah satu contoh teknik sampling. Ya, karena penyelenggara quick-count itu hanya mengambil sebagian dari populasi peserta pemilu di Indonesia. Tapi kalau KPU itu tidak sampling, tapi populasi semua penduduk peserta pemilu itu diamati, dicatat. Itu berbeda. Jadi kalau KPU ngitungnya itu seluruh peserta, nggak boleh disampling, nggak boleh diambil sebagian, seluruhnya dihitung, peserta pemilunya dihitung. Jadi itu berarti populasi. Jadi KPU itu populasi, tapi kalau penyelenggara quick-count itu adalah sampling atau contoh. Jelas ya, jelas. Jadi kalau begitu, kalau KPU pasti benar, karena itu berdasarkan semua data peserta pemilu. Tapi kalau contoh belum tentu benar dalam hal ini. Tetapi setidak-tidaknya adalah mewakili, mencerminkan populasinya. Oleh karena itu maka dalam statistik ini perlu sekali dan sangat vital tentang teknik pengambilan contoh. Contoh tidak boleh bias terhadap populasinya. Inilah yang kita pelajari di dalam statistik. Oke ya, lanjut. Nah, dalam mempelajari statistik ini, satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah kita akan berhadapan dengan data. Data ditulis dalam rumus. Salah satu rumus yang paling sering digunakan adalah summasi. Contohnya adalah ini. Sigma ini summasi ini. Ini indeks sama dengan 0 berarti mulai dari 0, N kecil ini sampai N. Sampai banyaknya datanya, data. X adalah pengamatannya, ini adalah ke. Contohnya begini, misalkan kita mengamati tinggi tanaman sebanyak 5 tanaman. Nah, C1, tanaman ke-1 4 cm, tanaman kedua 5 cm, tanaman ketiga 6 cm, tanaman keempat 7 cm, tanaman kelima 8 cm. Nah, kalau terus kita tulis misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI, ini berarti X1 ditambah X kedua, ditambah X ketiga, ditambah X ke-7, dan ditambah X ke-8. Berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Terus notasinya adalah yang ini, XI ya. Nah, yang sebelah kanan ini sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI kuadrat. Berarti masing-masing setiap X ini dikuadratkan dulu.
Nah, dikuadratkan dulu satu persatu. 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Bukan dijumlah baru dikuadratkan, bukan. Awas, hati-hati. Satu persatu dikuadratkan baru dijumlah. Baik, saya lanjut. Ini contohnya. Contoh yang paling sering digunakan dalam perhitungan statistik. Statistika adalah jumlah kuadrat. Ini perhitungannya. Ada dua rumus. Ya boleh mana yang menggunakan rumus yang sini atau rumus yang sebelah kanan, sama saja. Ini misalkan datanya tadi, indeks 1, 2, 3, 4, 5, kita namanya 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau di total jumlahnya 30. Rata-rata atau X barnya sama dengan 6 kan, 30 dibagi 5 ya, ada 6. Nah, cara menghitung jumlah kuadrat ini pertama adalah buat kolom X dikurangi rata-ratanya. XI dikurangi rata-rata. Ini maksudnya gini, 4 ini dikurangi 6 ya, dikurangi 6. 5 dikurangi 6, 6 dikurangi 6, 7 dikurangi 6, 8 dikurangi 6. Kan ketemunya ini. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ya. Ini kalau dijumlah 2 tambah minus 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 ini sama dengan 0. Ini pasti. Ini pasti 0 ya. Ini kalau tidak 0 keliru. Nah, karena ini 0, maka minus 2, minus 1, 0, 1, 4 ini dikuadratkan. 2 minus 2 kuadrat 4, minus 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, kemudian 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4, 10. Angka 10 inilah adalah jumlah kuadrat dari data ini. Ya, gampang. Berarti jumlah kuadrat itu rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Di mana XI dikurangi X rata-ratanya lalu dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dulu ya satu-satu. 2 minus 2 kuadrat, minus 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Ketemunya 4, 1, 0, 1, 4, jumlah 10. Inilah jumlah kuadrat cara pertama. Cara kedua, ini dengan menggunakan rumus ini. X kuadrat dikurangi X sigma X dikuadratkan. Totalnya dikuadratkan. Beda ini ada kurung, ini tidak ada kurung. Ya. Jadi kalau tidak ada kurung seperti ini, itu satu-satu dikuadratkan. Nah ini 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. Jumlah ketemunya 190. Ini berarti adalah X kuadrat dikurangi kurung sigma X. Sigma X kan ketemunya 30 nih. Berarti 30 kuadrat 900. 900 dibagi 5 180. Berarti jumlah kuadratnya adalah 190 dikurangi 180 sama dengan 10. Nah, sama kan? Nah, dua cara. Silakan mana yang Anda gunakan, tapi yang jelas jumlah kuadrat ini selalu digunakan di dalam perhitungan statistika diferensial. Pelajari baik-baik, jangan sampai Anda tidak bisa menghitung. Baik, terima kasih. Ini sampai di sini dulu kuliah kita. Anda tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.